Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, saya dari EKI 4F, NIM 0501193266. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu akad mudharabah, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan bagaimana cara pembagian hasil, modal awal, dan seterusnya. Jadi langsung saja, mudharabah adalah memiliki pengertian akad kerjasama antara pemberi modal dan yang menjalankan usaha. Mudharabah adalah bentuk akad kerjasama yang dilakukan oleh kedua pihak dengan maksud mendapat keuntungan bersama-sama. Mudharabah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu mudharabah muwayyadah dan mudharabah mutlaqah. Perbedaan dua jenis mudharabah adalah pada akad kesepakatannya dan pelaku yang memulai kerjasama. Mudharabah muqayyadah, usaha ditentukan oleh pemilik modal, dalam hal ini adalah bank, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan berlaku sebagai pemula yang hanya berhak menjalankan usaha dari modal yang diberikan oleh pihak pertama. Dan antara lain itu rukun-rukun mudharabah. Yang pertama itu orang yang berakad adalah memiliki modal atau sahibul mal, dan pelaksana atau usaha mudarib. Jadi ada yang pemilik modal dan ada pelaksana usaha. Dan yang kedua rukunnya itu modal, dan yang ketiga proyek atau usaha yang dijalankan. Jadi harus ada contoh seperti franchise, ada jelas dia, ada brandnya, ada proyeknya yang memang dijalankan. 4. Keuntungan yang dapat disepakati. Dan yang kelima itu ijab qabul antara kedua belah pihak, dan itu harus ada ijab kabul. Jika tidak ada ijab kabul, maka akad mudharabah ini tidak sah. Dan ada pula syarat umum mudharabah. Yang pertama itu terbentuk uang dan bukan barang. Jadi dia berbentuk uang bukan barang. Yang kedua itu memiliki jumlah yang jelas. Jadi uangnya harus jelas berapa. Dan yang ketiga itu modal yang diberikan berbentuk tunai dan bukan hutang. Dan yang keempat harus langsung diserahkan kepada mudarib, orang yang akan mengerjakan usaha tersebut. Dan yang kelima itu pembagian keuntungan yang dilakukan harus jelas dan sesuai nisbah yang disepakati. Dan syarat khusus mudharabah, yang pertama itu ada permohonan pembiayaan yang diberikan. Dan yang kedua itu dilengkapi dengan data identitas dari diri atau milik pribadi. Dan yang ketiga itu ada data identitas perusahaan yang digunakan untuk menjalankan usaha agar memperoleh keuntungan. Dan yang keempat, proposal proyek yang dilaksanakan harus diikut sertakan. Yang kelima itu dilengkapi dengan garansi atau jaminan dalam menjalankan usaha. Jadi harus ada asuransinya. Dan modal mudharabah, ada ketentuan khusus modal mudharabah yang dapat dipahami secara khusus. Jadi penjelasannya itu, yang pertama, modal hanya diberikan untuk tujuan usaha yang sudah jelas dan disepakati bersama. Dan yang kedua, modal harus berupa uang tunai, jelas jenis mata uangnya dan jelas jumlahnya. Dan yang ketiga, modal diserahkan kepada mudarib seluruh 100%. Jadi diserahkan semuanya kepada yang mengerjakan usaha tersebut. Dan yang keempat, jika modal diserahkan secara bertahap, maka harus jelas tahapnya dan harus disepakati bersama. Dan kelima, biaya yang dikeluarkan untuk studi kelayakan, fasilitas studi atau sejenisnya tidak termasuk dalam bagian dari modal. Dan bagi hasilnya, sistemnya itu yang pertama, keuntungan yang merupakan hasil dari pengelolaan dana pembiayaan mudharabah yang diberikan. Besaran pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Mudarib harus membayar bagian keuntungan yang menjadi hak bank
secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati. Dan yang keempat, bank tidak akan menerima pembagian keuntungan bila terjadi kegagalan once prestasi yang terjadi bukan karena kelalaian mudarib. Dan yang kelima, bila terjadi kegagalan usaha yang mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudarib, maka kerugian tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh mudarib atau yang menjalankan usaha tersebut. Jadi itu tadi penjelasan beberapa akad mudharabah. Dari rukun, dari syarat-syaratnya sudah saya jelaskan tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.